Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di channel saya untuk membahas dari tugas perkuliahan dari Pak Vicky Prasetya untuk menampung tugas kuliah dari perawatan dan perbaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Norbertus Christian Nugroho, dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi perawatan dan perbaikan dan bagaimana sih cara penerapan perawatan dan perbaikannya itu sendiri. Jadi saya mulai itu dari apa sih bedanya perawatan dan perbaikan. Jadi perawatan itu adalah tindakan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga agar suatu alat atau sistem tetap berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan. Perawatan ini bisa berupa pembersihan, pelumasan, atau penggantian suku cadang. Sedangkan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan setelah peralatan atau sistem mengalami kerusakan atau kegagalan. Nah, perbaikan bisa melibatkan penggantian komponen yang rusak, pergantian yang tidak berfungsi, atau bisa mengatasi masalah spesifik. Apa sih tujuan perawatan dan perbaikan? Saya akan mengambil beberapa contoh tujuan dari perawatan dan perbaikan. Yang pertama itu mencegah kerusakan dan kegagalan. Nah, ini jelas untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kecil sebelum menjadi kerusakan besar. Yang kedua itu memperpanjang umur peralatan, memastikan peralatan dan mesin tetap berfungsi lebih lama melalui perawatan yang rutin. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja, menjaga agar peralatan beroperasi pada kinerja maksimal dan efisien. Yang keempat, untuk mengurangi biaya. Biaya ini jelas untuk menghindari biaya tinggi yang terkait dengan perbaikan besar dan downtime yang tidak terduga. Yang kelima itu adalah meningkatkan keamanan. Artinya, mengurangi resiko kecelakaan atau cedera dengan memastikan peralatan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Yang keenam, memenuhi standar dan regulasi. Memastikan bahwa peralatan dan operasi sesuai dengan standar industri dan regulasi keselamatan. Yang ketujuh, ada mengurangi downtime. Meminimalkan waktu henti yang tidak terduga, menjaga kelancaran operasi dan produksi. Yang kedelapan adalah menjaga kualitas produk. Ini jelas sekali, memastikan bahwa peralatan menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan tinggi. Untuk jenis perawatannya sendiri itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu perawatan preventif. Jadi perawatan preventif ini dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan kinerja. Contohnya nih, termasuk pemeriksaan rutin, pelumasan, dan penggantian komponen secara terjadwal. Yang kedua ada perawatan korektif. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi normal setelah terjadi kerusakan atau kegagalan. Ini termasuk perbaikan dan penggantian komponen yang rusak. Yang ketiga ada perawatan prediktif, yaitu menggunakan data dan analisis untuk memprediksi kapan perawatan diperlukan berdasarkan kondisi aktual komponen atau sistem.
Nah, pendekatan ini membantu menghindari kegagalan yang tidak terduga. Bagaimana sih cara perawatan? Oh iya, sebelum itu saya akan kasih contoh penerapan untuk lampu emergency. Nah, cara perawatan dalam lampu emergency ini yang pertama ada pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan visual secara berkala terhadap lampu darurat untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau tanda-tanda aus pada bagian-bagian penting seperti baterai dan lampu LED. Yang kedua, pengisian baterai. Pastikan baterai lampu darurat selalu terisi penuh dengan melakukan pengisian secara berkala sesuai dengan petunjuk dari produsen. Hindari pengisian berlebih yang dapat merusak baterai. Kita tes fungsi dulu. Lakukan pengujian fungsi lampu darurat secara berkala dengan menyalakan lampu untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Yang keempat ada kebersihan. Jelas, untuk memastikan perawatan lampu emergency tetap terjaga harus ada kebersihannya, yaitu dimulai dari untuk membersihkan bagian bodi dari lampu emergency dan sebagainya. Ada cara perbaikan tersendiri untuk lampu emergency. Yang pertama, penggantian baterai. Baterai lampu darurat itu cenderung aus seiring waktu penggunaan. Gantilah baterai dengan baru yang sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh produsen. Yang kedua, ada penggantian lampu LED. Jika LED pada lampu emergency tersebut mengalami kerusakan atau mati, gantilah dengan lampu LED yang baru dan pastikan sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan. Yang ketiga, ada perbaikan komponen elektronik. Jika terjadi masalah dengan komponen elektronik lainnya seperti saklar otomatis atau rangkaian kontrol, perbaiki atau gantilah komponen yang rusak sesuai kebutuhan atau bawa ke teknis yang kompeten. Ini saya akan kasih contoh bagaimana cara merawat dan memperbaiki lampu emergency. Ya, bisa kita lihat bahwa pada saat saya akan nyalakan lampu emergency, terlihat di tombol sini ada tombol on dan off ya. Jika saya nyalakan, maka lampunya tidak bisa menyala. Ini padahal sudah keadaan on tetapi lampunya tidak bisa menyala. Cara meperbaikinya mungkin saya akan membongkar dari bodi emergency ini untuk dibuka bautnya dengan menggunakan obeng plus. Langsung saja kita akan membuka bodi pada lampu emergency dengan menggunakan obeng plus. Saya sudah membongkar pada bodi lampu emergency dan saya melihat bahwa di bagian outputan dari baterai ternyata kabelnya itu putus. Nah, ini yang menyebabkan lampu emergency tidak bisa nyala. Dan bagaimana untuk menyalakan kembali? Saya akan menggunakan satu buah solder dan juga satu buah tinol untuk menyolder bagian kabel yang terputus. Ini saya akan menyambungkan soldernya, sudah tersambung. Selanjutnya kabel sudah saya solder dengan menyambung output dari baterai lampu emergency.
Langkah selanjutnya adalah kita kembali bodi lampu emergency dengan menggunakan obeng plus dan juga baut. Bodi pada lampu emergency sudah saya baut, langsung kita uji coba, yaitu tombol off-nya kita ke on kan, menyala satu, bisa kita lihat. Untuk langkah selanjutnya kita mencoba untuk menyalakan yang kedua kalinya, maka lampu emergency akan kembali menyala seperti sedia kala. Itu adalah salah satu contoh perbaikannya, dan salah satu perawatannya adalah cukup membersihkan bodi lampu emergency ini dengan kain atau tisu supaya bodi emergency ini tidak kotor dan bisa bersih dan bebas dari kotoran. Sekian video penerapan salah satu alat perawatan dan perbaikan pada lampu emergency. Terima kasih.